Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Pada video kali ini, aku nggak bakalan bikin video tentang tutorial atau review aplikasi atau main game atau apalah sejenis itu. Pada video kali ini aku akan sharing-sharing sedikit mengenai beberapa bulan terakhir ini perjalananku, dan seperti apa guys, tonton videonya sampai akhir ya. Sekarang tanggal 5 Agustus, hari Jumat, jam 2.51 dini hari, bentar lagi jam 3 dini hari. Aku nggak bisa tidur guys, dan aku ingin sharing-sharing sedikit. Siapa tahu di suatu hari nanti bakalan aku ingat terus sharing-sharing ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe my YouTube channel, silahkan subscribe ya teman-teman, agar aku lebih termotivasi lagi untuk bikin video-video unik lainnya. Oke? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke? Nah, jadi sharing-sharingnya teman-teman, akhir-akhir ini aku jarang banget bikin video YouTube karena konsentrasiku lagi pecah banget teman-teman. Dan jadi gini, dari bulan Juni aku ada di Jogja, lagi kerja di salah satu perusahaan di Jogja, company di Yogyakarta ya teman-teman. Dan di sana aku berangkatnya dari tanggal 25 malam 24 Juni, hari Jumat. Itu aku berangkat dari Madura, pastinya dari Sumenep, dan tanggal 25 dini hari itu udah baru sampai di Bungur. Dan soalnya tanggal 27 itu, hari Senin itu, diwajibkan untuk uji coba kerja, namanya uji coba kerja di perusahaan tersebut selama 1 minggu. Jadi 26 ini aku sudah nemu kos-kosan per minggu, dan 27 ini mulai uji coba kerjanya di Yogyakarta itu sampai 1 minggu terlewati. Dan tanggal ini terakhir, tanggal 1 Juli, hari Jumat, karena masuknya kantornya itu hari Senin sampai Jumat teman-teman. Dan uji cobanya berakhir di tanggal 1 Juli 2022, dan Sabtu Minggu libur. Dan nah, di hari Jumatnya itu teman-teman, aku ngobrol langsung dengan kepala yang punya perusahaannya di Jogja itu. Dan kepalanya tertarik banget buat aku masuk jadi salah satu karyawannya di divisinya, ya sama sebagai programmer junior. Dan oh ya, ini perusahaannya juga bergerak di bidang bikin aplikasi website maupun desktop maupun Android ya teman-teman. Jadi perusahaannya apa ya namanya ya, aku banget lah istilahnya, soalnya kan aku jurusannya teknik informatika ya teman-teman. Nah, di hari Jumat itu aku ngobrol sama, dipanggil sama kepalanya, dan kepalanya sangat tertarik dan menawarkan aku untuk bekerja di perusahaannya. Dan aku minta waktunya ke bapak kepalanya, soalnya di sisi lain untuk pekerja karyawan-karyawan yang lain welcome banget ke aku, dan aku enak banget kerja di sana. Dan
selama uji coba tersebut. Dan setelah apa ya, namun aku juga sadar diri bahwa ilmu yang aku dapetin selama ini, entah di kampus maupun aku 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 freelance dan aku ngoding-ngoding sendiri, beran mengandalkan Google ya teman-teman, Google dan YouTube, itu masih kalah jauh ya teman-teman dari karyawan yang lain yang sudah setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke atas ada. Dan aku sadar diri di situ aku masih noob banget teman-teman, dan kalah jauh. Soalnya apa ya, dilihat dari pola kerjanya, soalnya kan di sana kan aku nggak menyudutkan salah satu pihak ya teman-teman, dan aku belak-belakan saja di sini, kan namanya sharing-sharing kecil ya. Di sana kebanyakan mayoritas Chinese Indo yang kerja, dan terutama di bagian divisi IT-nya ya teman-teman, divisi yang aku kerjakan ini. Dan budaya kerja IT yang Chinese Indo itu menurutku pas kerja di perusahaan tersebut itu sangat-sangat di luar dugaan ya teman-teman. Soalnya apa ya, ya gitulah, mungkin kalian tahulah orang Chinese kalau kerja gimana. Dan kalau welcome-nya welcome banget dan friendly banget ya teman-teman. Mungkin aku yang belum terbiasa akan pola kerja yang seperti demikian, dan jadinya aku kepikiran terus, namanya project ini error, project itu masih stuck di sana-sana aja, nggak berjalan. Searching di Google, di YouTube, tetap stuck di situ. Dan akhirnya aku cerita-cerita ke mbakku dan keluargaku, dan itu juga balik lagi ke aku, mau diterima apa enggak. It's okay lah, aku ambil pekerjaan ini. Jadi selama hari Sabtu dan Minggu ini, tanggal 2 dan 3 ini, setelah aku pikir-pikirkan lagi, oke lah aku ambil pekerjaan ini. Dan tanggal 4-nya aku bilang ke kepalanya bahwa aku mau bekerja di sini, ingin berkembang di sini juga. Siapa tahu kedepannya aku bisa lebih baik lagi di sini, yang semula masih noob banget ya. Karena apa ya teman-teman, ya gitulah. Jadi aku tanggal 4-nya hari Senin ini aku udah masuk bekerja seperti karyawan pada umumnya. Dan seminggu oke, 2 minggu oke, 3 minggu ini sudah mulai gak apa ya namanya ya teman-teman, udah mulai gak enakan. Dan awalnya itu udah 2 minggu ini udah kerasa banget, dan 3 minggu ini udah mulai berat banget rasanya. Dan di tanggal 23 ini aku bilang di tanggal 22, di tanggal 22 ini aku chat ke kepala yang aku dipanggil pas tanggal 1 Juli ini. Jadi aku bilang kalau mohon maaf Pak, sepertinya saya udah nggak kuat Pak, karena dari sisi saya sendiri masih belum bisa menyesuaikan dengan karyawan-karyawan yang lain. Karena saya tipikal orang yang kalau belajar itu pelan-pelan
banget pak, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dibawa ngebut, soalnya saya tipikal orang tersebut. Dan kalau saya terus-terusan belajar dengan ngebut seperti ini, kemungkinan saya nggak bisa menyelesaikan tepat waktu project yang saya kerjakan ini pak. Dan kepalanya juga it's okay juga, nggak apa-apa. Dan dipikir-pikirkan lagi ya mas, soalnya jarang banget, ya gitulah intinya. Kami di sini menerima Mas Ramdan apa adanya, dan kalau misal dipikir-pikirkan lagi kalau mau resign mas, soalnya bekerja di sini nggak apa ya namanya, nggak gampang istilahnya mas. Soalnya kepalanya itu bilang kalau ada rekrutmennya itu ada 90 orang yang mendaftar di situ, dan salah dua orangnya itu aku dan temanku satunya namanya Harun, itu orang Jogja asli, dan enggak, orang Jogja, orang pendatang baru juga di Jogja. Dan dari 90 orang itu hanya aku dan Mas Harun itu yang keterima. Dan ya memang dicari banget, direkrutmen banget sama perusahaannya. Dan aku masih mikir-mikir lagi mau keluar apa enggak, soalnya ya gitu teman-teman. Jadi aku nggak bisa mengikuti budaya kerja yang di sana yang diterapin, soalnya ya ngebut bang, nggak ngebut banget sih, cuman akunya aja yang ngerasa bahwa kok sepertinya aku nggak cekatan ada di posisi lingkungan seperti ini gitu. Entah kenapa, mungkin apa ya teman-teman, mungkin karena panik atau gimana. Tapi aku ngerasa nggak panik sih, cuman ngerasa nggak enakan aja gitu rasanya. Jadi aku pertanggal ini dan pertanggal ini bilang hari Kamisnya yang nelpon sama kepalanya via WA, dan hari Jumatnya aku bilang bahwa beneran mau berhenti pak saya, dan saya mau balik ke Madura dan mau memperdalam lagi ilmu saya. Dan terima kasih atas kesempatannya pak, sudah diberikan banyak ilmu di sini walaupun cuma sesaat. Dan ya gitulah, intinya berterima kasih banget kepada perusahaan tersebut. Jadi pertanggal 22 aku pamit kepada teman-teman yang di sana di perusahaannya, dan terkhususnya kepada kepalanya, soalnya beliau yang juga apa ya teman-teman, berharap aku banget untuk tetap stay di perusahaannya gitu. Soalnya aku tipikal orang yang introvert dan bisa walaupun introvert aku ya teman-teman, bisa menyampaikan apa yang sekiranya menurutku kayaknya itu alangkah lebih baiknya seperti ini, dan mungkin aku bisa bantu gini. Soalnya aku tipikal orang kayak gitu teman-teman. Dan ya gitu. Dan jadi tanggal 22 ini aku secara mutlak resign dari sana. Dan tanggal 23 ini aku siap-siap dari kosanku ke balik ke Madura ya teman-teman. Nah, jadi itu perjalananku di Yogyakarta
bekerja ya teman-teman, bekerja di salah satu company di salah satu company di Yogyakarta yang bergerak di bidang software host. Jadi gitu. Dan aku sebenarnya gak enak banget teman-teman, kerja hanya gak nyampe sebulan malah ya teman-teman. Soalnya kan 27 itu aku baru masuk bulan Juni 27 ini baru masuk, dan resignnya aku tanggal 22. Aku gak enak banget sebenarnya. Ya mau gimana lagi, daripada aku memaksakan keadaan, dan ya ujung-ujungnya juga aku ya gitu, ujung-ujungnya nggak bisa ngikutin teman-teman yang di sana. Nah, jadi teman-teman, dari Sumenep ini aku naik bis jam tengah malam, jam 11 malam ke Surabaya, ke Bungur, terminal Bungur, naik bis. Nah, dari Bungur ke kereta itu stasiun Gubeng itu naik Gojek ya teman-teman, sendirian. Ya bayangin aja, bawa tas, 2 tas gede dan 1 tas gendong, dari Gubeng naik kereta jam subuh, jam setengah 4-an itu. Dan dari stasiun Gubeng Surabaya itu ke Yogyakarta, Jogja sini itu di stasiun apa ya namanya ya, Lempuyangan. Di Yogyakarta itu ada stasiun Lempuyangan. Nah, turunnya di sana. Nah, dari stasiun Lempuyangan ke perusahaannya naik gokar, soalnya bawa barang berat, jadi gak mungkin naik Gojek lagi ya teman-teman. Dan oh ya, itu perusahaannya nggak di Jogja pusat ya teman-teman, agak di pojok, agak di bagian sini ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan selama aku bekerja di Jogja ini, aku ingin banget teman-teman ke Tugu Jogja, Malioboro. Namun sampai aku pulang belum kesampaian ke Tugu sama Malioboro ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi aku ke Jogja pure bener-bener bekerja, nggak nyamperin ke Universitas UGM maupun Tugu Jogja, Malioboro terutama. Padahal pengen banget ke sana teman-teman, pengen banget ke Malioboro ini, tapi ya nggak kesampaian. Dan pulangnya sama, naik kereta dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Gubeng Surabaya. Ya, perjalanannya itu pas Sumenep Surabaya itu naik bis sekitar 5, nggak nyampe 5 jam sih, 4 jaman berapa menit gitu. Dan dari kereta api itu dari Gubeng ke Jogja itu sekitar berapa jam ya, 5 jaman teman-teman. Berarti dari subuh itu nyampe nya jam 11 siang ya, 5 jaman lebihan lah ya gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih mahasiswa maupun internship dan benar-benar mau bekerja di bidang IT, terutama di bidang programmer, back end, front end, web developer dan kawan-kawannya, kalian harus benar-benar paham ya teman-teman, budaya kerjanya dan bahasa programmernya terutama.
kalian harus benar-benar paham sistemnya, terutama juga agar nggak seperti aku ya teman-teman. Jadi ya seperti itu teman-teman ceritaku bekerja di Jogja. Makanya aku nggak rutin banget bikin videonya. Nah, video ini ya teman-teman, cara nonaktifkan fitur nyala otomatis flip to boot. Ini video yang aku record sebelum aku berangkat ke Jogja. Aku upload pas ada di Jogja. Ini game dibikin pas aku di Jogja. Ini sebelum aku berangkat ke Jogja sepertinya. Nah, ini video yang udah aku pulang, udah di Sumenep, ini. Jadi gitu teman-teman. Dan kesibukanku sekarang ya bakalan aktif balik lagi jadi YouTuber ya teman-teman. Balik lagi ngaktifin video-video, upload video-video gitu di YouTube. Dan aku baru selesai oh ya teman-teman, kesibukanku juga ini aku kan dapat beasiswa dari Kominfo. Itu aku belajar membuat kecerdasan buatan AI, artificial intelligence, menggunakan Java. Ya gitu teman-teman, dapat beasiswa Kominfo dan diajarkan langsung oleh salah dua dosen dari Universitas Brawijaya. Dan jadi per minggu itu Zoom langsung, aku sama beliau, aku dan teman-teman yang lainnya yang dapat beasiswa dari Kominfo. Dan kesibukan lainnya juga aku lolos seleksi pertama di internship di Ocean Group. Semoga aku lolos ke tahap-tahap selanjutnya ya teman-teman, amin. Dan ya kesibukanku lainnya juga bakalan nyari freelance, akan aku tetap lanjutin nerima project-projectan dan ngebenerin aplikasi yang ada bugging, error dan segala macam. Dan ya begitu teman-teman, mungkin kesibukanku depan sambil mencari-cari pekerjaan juga, sambil belajar lagi programming bahasa programming secara dalam lagi. Jadi saranku untuk teman-teman yang lain, pelajari dari dasar-dasarnya ya teman-teman. Jangan loncat terutama di yang ingin berfokus di website, jangan langsung loncat ke framework Laravel lah, CI lah, dan segala macam framework di luar sana lah. Jangan langsung loncat ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya kalian juga kelumpuhan untuk memahami dasar-dasarnya, dan kalian juga bakalan memahami lagi dasar-dasarnya. Daripada mengulang seperti itu, mending kalian menguatkan dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti memahami PHP dasarnya, bahasa PHP pada umumnya, dasarnya, dan OOP terutama. Dan setelah kalian memahami bahasa PHP, terutama HTML dasar terlebih dahulu ya teman-teman, HTML dasar, CSS dasar, MySQL database dasar, dan PHP dasarnya. Dan setelah itu kalian memahami, barulah kalian bisa meloncat ke framework. Awal-awalnya kalian menginjakkan kaki ke framework kode igniter CI terlebih dahulu ya teman-teman, CI 3,
kalian pahami terlebih dahulu direktori, root-rootnya kalian pelajari seperti apa, dan setelah kalian mulai paham, baru kalian bisa melompat ke CI CodeIgniter 4. Dan setelah CI CodeIgniter 4 kalian mulai paham, baru bisa melompat ke framework yang lain seperti Laravel 7, baru ke 8, baru ke 9. Nah, jangan langsung melompat baru kalian nyemplung ke bahasa pemrograman web langsung melompat ke Laravel maupun CI ya teman-teman. Itu keliru besar ya. Begitu teman-teman. Aku di kampus sudah diajari HTML, CSS, database, MySQL, SQL, dan dasar-dasarnya aku dipelajari banget. Dan PHP dasarnya CI 3, CI itu CodeIgniter itu dipelajarin banget di kampus. Dan untuk Laravel aku belajar sendiri, Laravel 7, Laravel 8, Laravel 9 belum pernah nyentuh sama sekali. Jadi ya itu teman-teman. Dan Node.js, JavaScript, Golang itu masih baru nyemplung aku teman-teman. Dan bikin aplikasi Android pakai Java gitu. Dan ya, saranku jangan langsung nyemplung, jangan langsung ke bahasa yang populer banget ya teman-teman. Lebih baik ke dasar-dasarnya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu saja saranku. Dan saranku yang lain banyak-banyak praktek ya teman-teman, agar studi kasus kalian lebih luas dan lebih banyak lagi teman-teman. Dan gak mengandalkan tutorial maupun di Google maupun di YouTube. Dan kalian bisa mendapatkan pola pikir bahwa oh sepertinya ini kalian bisa memanajemen sendiri teman-teman. Kalau misalnya ada error seperti itu, nggak mengandalkan YouTube dan Google terus-terusan. Jadi seperti itu teman-teman, dua saranku. Dan mungkin itu saja teman-teman. Bentar lagi subuh, jadi ya sharing-sharing kecilnya seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat. Bagi yang masih kuliah, tetap semangat mengejar proyek akhirnya. Dan kalau bisa dicicil ya dicicil proyek akhirnya. Bagi mahasiswa baru, jangan berbangga dulu masuk teknik informatika, karena ujiannya baru akan dimulai. Jangan berbangga dulu. Lebih baik daripada berbangga masuk teknik informatika, lebih baik perbanyak bikin praktek project lah, coba-coba sendiri dan alami sendiri errornya dan stresnya dan depresinya. Itu teman-teman. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, tetap semangat, jangan kasih kendor, karena kita lulusan teknik informatika, sistem informasi dan kawan-kawannya itu memang sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang ya teman-teman. Jangan putus asa. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing kecil ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf juga kalau misalnya ada perkataan dari aku yang kurang berkenan, kurang layak atau salah dalam menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanya untuk konten sharing saja ya teman-teman.
agar aku bisa mengingat lagi videoku ini, perjalananku ini di kemudian hari, bahwa oh iya, aku pernah melakukan perjalanan sendiri di daerah Yogyakarta, kota 1000 wisata, sendirian, memulai kehidupan baru di sana sendirian, dan dihajar habis-habisan budaya programming seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari Jumat ini. See you next video. Oh iya teman-teman, video kedepannya aku akan akan lanjutin 2 video tentang tips, tutorial maupun review dan segala macamnya, dan 1 video games. Dan jadi 2 video berbau IT dan 1 videonya game ya teman-teman. Jadi seperti itu terus. Dan untuk video-video kedepannya juga bakalan ngebahas tentang project-project aku ya teman-teman, karena akhir-akhir ini aku kedapatan bikin project ya teman-teman. Jadi projectnya udah ada yang banyak yang selesai, tinggal aku review yang belum aku buatkan agar aku bisa upload di YouTube. Nah, nantikan saja ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi mengenai review aplikasi, tips-tips, cara-cara dan tutorial. Dan aku bakalan melanjutkan teman-teman tutorial dari database ini, tutorial dari PostgreSQL aku akan lanjutkan. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.